Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Kurniadi Wijaya, Prodi TMP 2B, NIT 2230371. Izin Pak, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai istilah-istilah sistem kendali. Kini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teknik pengaturan. Lalu kita lanjut langsung ke materi, yaitu istilah-istilah dalam sistem pengendalian. Berikut istilah-istilah dalam sistem pengendalian. Yang pertama, yaitu masukan atau input, adalah rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah sistem kendali untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Masukan juga sering disebut respon keluaran yang diharapkan. Lalu yang kedua adalah keluaran atau output. Keluaran atau output adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari suatu sistem kendali. Yang ketiga, plan, seperangkat peralatan atau objek fisik di mana variabel prosesnya akan dikendalikan, misalnya pabrik, reaktor nuklir, mobil, sepeda motor, pesawat terbang, pesawat tempur, kapal laut, kapal selam, mesin cuci, mesin pendingin, penukar kalor, bejana tekan, robot, dan sebagainya. Berikut penggunaan istilah-istilah di samping dalam sistem pengendalian TV. Dari gambar sistem open loop TV dapat dijelaskan sebagai berikut. Input pada sistem open loop televisi berupa sumber listrik AC yang dihubungkan ke televisi. Lalu controller, saklar atau tombol on off televisi atau remote berfungsi sebagai kontrol atau mengatur on off yang off-nya sebuah televisi. Lalu plan, televisi berperan sebagai plan atau beban atau objek yang dikendalikan tombol. Output, on atau off-nya TV merupakan hasil keluaran output dari sistem open loop. Lalu yang keempat adalah alat pengendali atau controller. Alat pengendali sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam mengendalikan suatu proses. Controller merupakan elemen yang mengerjakan 3 dari 4 tahap pengaturan, yaitu membandingkan set point dengan measuring variable, lalu menghitung berapa banyak koreksi yang harus dilakukan, dan mengeluarkan sinyal koreksi sesuai dengan hasil perhitungan. Contoh contohnya ada di slide yang tadi, yaitu controller sebagai saklar atau tombol on off, televisi remote berfungsi sebagai kontrol atau mengatur on off-nya sebuah televisi. Kemudian yang kelima adalah proses, yaitu berlangsungnya operasi pengendalian suatu variabel proses, misalnya proses kimiawi, fisika, biologi, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai contoh, sistem pencernaan pada manusia di samping berikut, yang dimana dalam proses pencernaan dalam tubuh manusia ada mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Lalu yang keenam adalah sistem, kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya perangkat seperti televisi, radio, dan sepeda motor memiliki sekumpulan elemen-elemen yang disusun sehingga fungsional untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian diagram blok. Untuk kotak persegi panjang digunakan untuk mempresentasikan model matematika dari sistem fisik. Contohnya adalah pada gambar di samping. Lalu fungsi alih atau transfer function, perbandingan antara keluaran atau output terhadap masukan suatu sistem pengendalian. Suatu misal, fungsi alih sistem pengendalian untuk terbuka mesin cuci pada gambar di samping dapat dicari dengan membandingkan antara output terhadap input. Fungsi alih tersebut bisa dianalisa dengan metode penyederhanaan diagram blok ataupun transformasi menjadi diagram aliran sinyal dengan mempergunakan metode maksud. Fungsi alih ini membandingkan antara output dan input, yang dimana dalam operasi mesin cuci ini output dan input bisa berlawanan, yang dimana kita menginginkan pakaian bersih, namun terkadang hasil dari pakaiannya tidak bersih. Kemudian sistem pengendalian umpan maju. Sistem kendali ini disebut juga sistem pengendalian grup terbuka. Pada sistem ini keluaran tidak ikut andil
dalam aksi pengendalian, sebagaimana dicontohkan gambar operasi mesin cuci. Sini kinerja controller tidak bisa dipengaruhi oleh input atau mesin. Maksudnya adalah hasil tidak ikut andil yang di sini yang dalam operasi mesin cuci ini yaitu tingkat kebersihan pakaian yang dihasilkan. Ini tidak berpengaruh dalam sistem pengendalian, di mana kita hasilnya bisa bersih, terkadang bisa juga kotor. Lalu sistem pengendalian umpan balik. Istilah ini sering disebut juga sistem pengendalian loop tertutup. Pengendalian jenis ini adalah suatu sistem pengaturan di mana sistem keluaran pengendalian ikut andil dalam aksi kendali. Sebagai contoh, sistem kendali setrika pada gambar samping. Di sini yang dimaksud dalam hasil ikut andil dalam aksi kendali adalah di mana saat kita menyeting panas dalam suhu 100 derajat Celcius, maka keluaran yang akan dihasilkan akan sama, yaitu 100 derajat Celcius. Sama halnya dengan AC, kita menyetel suhu ruangan 16 derajat Celcius, maka AC akan bekerja dengan hasil input 16 derajat Celcius. Kemudian sistem pengendalian. Sistem pengendalian di mana faktor manusia sangat dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia sangat dominan dalam menjalankan perintah, sehingga hasil pengendalian akan dipengaruhi pelakon. Pada sistem kendali manual ini juga termasuk dalam kategori sistem kendali jarak tertutup. Tangan berfungsi untuk mengatur permukaan fluida dalam tangki, permukaan fluida dalam tangki bertindak sebagai masukan, sedangkan penglihatan bertindak sebagai sensor operator. Operator berperan membandingkan tinggi sesungguhnya saat itu dengan tinggi permukaan fluida yang dikehendaki, dan kemudian bertindak untuk membuka atau menutup katur sebagai kalkulator guna mengetahui keadaan permukaan yang diinginkan. Sebagai contoh saat mengendarai kendaraan, sebagai contoh lainnya saat mengendarai kendaraan bermotor atau mobil, yang dimana kita memegang kendali setir mobil dan juga gas sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Lalu sistem pengendalian otomatis. Sistem pengendalian otomatis di mana faktor manusia tidak dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia digantikan oleh sistem controller yang telah diprogram secara otomatis sesuai fungsinya, sehingga bisa memerankan seperti yang dilakukan manusia. Di dunia industri modern banyak sekali sistem kendali yang memanfaatkan kontrol otomatis, apalagi untuk industri yang bergerak pada bidang yang prosesnya membayangkan sama jumlah manusia. Sebagai contoh, di Jakarta yang beroperasi tanpa adanya masinis, yang dimana hanya ada pengecekan berkala di dalam LRT Jakarta ini. Sistem menggunakan teknologi GOV. Lalu yang berikutnya variabel terkendali atau kontrol variabel. Besaran atau variabel yang dikendalikan biasanya besaran ini dalam diagram kotak disebut proses variabel. Level fluida pada bidannya pada kemudian 2.4 merupakan variabel terkendali dari proses pengendalian, yang dimana manusia mengendalikan aliran fluida yang masuk dan keluar. Lalu manipulate variabel, masukkan dari suatu proses yang dapat diubah atau dimasuk agar proses variabel besarnya sesuai dengan set point sinyal yang dipandang pada suatu sistem kendali yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan keluaran sistem kontrol. Masukkan proses pada gambar titik 24 adalah laju aliran fluida yang keluar dari bidana. Laju aliran diatur dengan mengendalikan bukaan kartu yang dilakukan oleh manusia secara manual. Lalu servo mekanisme, sistem pengendalian di mana keluaran berupa besaran besar mekanik seperti kecepatan, posisi torsi, putaran, dan sebagainya. Besaran-besaran inilah yang sebaiknya dimengerti dan dipahami bagi engineer, sehingga mengetahui bagaimana sistem pengendali akan diaplikasikan. Lalu sistem pengendalian digital. Dalam sistem pengendalian otomatis terdapat komponen utama seperti elemen proses, elemen pengukuran atau sensing elemen dan transmitter, elemen controller, dan final control element. Lalu gangguan atau disturbance, suatu sinyal yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan efek
yang melawan terhadap keluaran sistem pengendalian atau variabel fungsi kendali. Besaran ini juga lazim disebut load. Lalu sensing element, bagian paling ujung suatu sistem pengukuran atau measuring system, atau sering disebut sensor. Sensor bertugas mendeteksi gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan sistem kontrol. Sistem dapat dibuat dari sistem yang paling sederhana seperti sensor on atau off, menggunakan limit switch, sistem analog, sistem bus paralel, sistem bus serial, serta sistem mata kontrol. Contoh sensor lainnya yaitu termokouple untuk pengukuran temperatur, akselerometer untuk pengukuran getaran, dan pressure gauge untuk pengukuran tekanan. Lalu kemudian transmitter, alat yang berfungsi untuk membaca sinyal sensing elemen dan mengubahnya supaya dimengerti oleh controller. Ini seperti gambar di sana. Lalu aktuator, piranti elektromagnetik yang berfungsi untuk menghasilkan daya berangkat. Perangkat bisa dibuat dari sistem motor listrik, motor DC, servo, motor DC stepper, lalu sistem pneumatik dan hidrolik. Untuk meningkatkan tenaga pneumatik aktuator, untuk torsi gerakan maka bisa dipasang dengan sistem gearbox atau project drive. Lalu transducer, piranti yang berfungsi untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi bentuk lainnya atau unit pengalih sinyal. Suatu contoh mengubah sinyal gerakan mekanis menjadi energi listrik yang terjadi pada peristiwa pengukuran getaran. Kadang antara transmitter dan transducer dilanjutkan. Keduanya memang mempunyai fungsi serupa. Transducer lebih bersifat umum, namun transmitter memakainya pada sistem pengukuran. Lalu measurement variable, sinyal yang keluar dari transmitter ini merupakan cerminan sinyal. Lalu setting point, bisa variabel proses yang dikendaki. Suatu kontrol akan selalu berusaha menemukan variabel terkendali terhadap set point. Yang keempat, error, selisih antara set point dikurangi variabel terkendali. Nilainya bisa positif atau negatif, tergantung nilai set point dan variabel terkendali. Makin kecil error terhitung, maka makin kecil pula sinyal kendali kontrol terhadap dan hingga akhirnya mencapai kondisi atau steady state. Lalu kontrol unit, bagian unit kontrol yang menghitung besarnya koreksi yang diperlukan. Lalu final control element, bagian yang fungsi untuk mengubah measurement variable dengan memanipulasi besaran manipulate variable atas dasar perintah controller. Kemudian sistem pengendalian kontinu. Sistem pengendalian berjalan secara kontinu pada setiap saat. Respons sistem selalu ada. Pada gambar 2.7, sinyal E yang masuk ke kontrol dan sinyal M yang keluar dari kontrol ada sinyal kontinu. Kemudian sistem pengendalian adaptif. Sistem pengendalian mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitar. Contoh sistem pengendalian adaptif diantaranya autopilot pesawat yang desain untuk mengatur penguatan loopnya dengan mempertimbangkan fungsi ketinggian atau tekanan atmosfer supaya dapat kompensasi perubahan yang terjadi pada komunitas pesawat. Lalu sistem pengendalian disiplin atau digital. Sistem pengendalian yang berjalan secara disiplin. Proses pengendalian tidak berjalan setiap saat, hanya pada waktu tertentu saja. Pada saat terjadi suntikan pada waktu suntik. Pada gambar 2.6, 2.6 sinyal E yang masuk kontroler dan sinyal M yang keluar dari kontrol ada sinyal digital. Sampler pada gambar 2.6 digunakan untuk mengubah dari sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Rangkaian coding device dipakai untuk mengubah sinyal digital ke sinyal kontinu. Lalu respon otomatis. Setiap isyarat masukan yang dimasukkan dari luar yang mempengaruhi keluaran terkendali atau output. Lalu sistem regulasi otomatis. Yang terakhir, sistem pengendalian di mana output sistem dijaga agar sesuai dengan nilai input referensi yang telah ditunjukkan terlebih dahulu, atau paling tidak mempunyai selang yang kecil dengan input referensi. Yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.